Ikhlasin. Paling Deddy Mulyadi satu periode. Saya lebih memilih menjadi pemimpin yang dibenci, tapi meninggalkan legasi, daripada dipuja, tapi hanya meninggalkan harapan hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kang Deddy Mulyadi kembali dikecam oleh warga sekitar karena efek dari penggusuran seperti itu. Para warga ini adalah awalnya memang pendukung dari Kang Deddy Mulyadi, tapi sontak sekarang beliau blunder dan mengecam bahwasannya Kang Deddy Mulyadi cukup satu periode saja. Nah, bagaimana ulasan videonya dan juga tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi? Jadi kita langsung simak videonya dulu, teman-teman. Sebelum dibongkar ada surat peringatan nggak sih? Ada surat peringatan, cuman kan saya diberi waktu kan 2-3 hari. Maksudnya mau bawa material dulu yang bisa kepake. Ini kan dia hancurin sekaligus. Oh, cuma sekali peringatannya? Iya, sekali doang. Mepet banget berarti ya? Mepet banget, kemarin kali suratnya langsung dibongkar. Oh, udah berapa lama sih Pak di sini Pak? Nah, udah lama saya di sini. Di sini udah. Oh, ini gini. Jadi ceritanya udah ada keluar surat peringatan, tapi waktu itu masih belum semua barang-barang itu dipindahin oleh bapak-bapak yang mau digusur ini, teman-teman, seperti itu. Jadi dihancurin semua barang-barang dia gitu loh. Ya. Oke, yuk. 5 tahun. Ini apa Pak? Bahkan ini tanah, makanya saya bangun warung di sini. Ini tanah warisan kong saya, Kong Haji Nusan, Bupati pertama Bekasi. Kalau mau tahu tuh makamnya. Kalau mau tahu makanya saya berani bangun warung di sini. Begitu. Yang buat warung buat apa Pak? Udah berwarung dulu, berusaha, nggak buat apa-apa lagi. Tempat tinggal juga ya? Enggak, tempat tinggal ada rumah saya. Berarti dengan Pak Haji Nusan itu Bapak apa? Cucu apa? Cucu, generasi ketiga. Cucu pejuang berarti ya? Iya. Nah, sekarang mau ribut Pak. Ini gimana nih Pak buat ini? Ya tinggal saya pemerintah mau diganti-ganti, syukur ya enggak, udah nggak jadi masalah gitu aja. Saya ikhlasin. Paling Deddy Mulyadi satu periode. Kenapa? Kemarin Pak milih dari Mulyadi Bapak? Milih Mulyadi, orang sini banyak milih Deddy Mulyadi. Nah, sekarang Bapak jadi digusur bangunannya. Merasa dizolimi atau gimana Pak? Udah merasa digolongi, itu udah penuhi pemerintah. Sekarang yang mau dibangun apa Pak? Saluran air sawah udah habis buat perumahan. Jalanan pun bikin jalan yang ada aja belum dirapiin. Sebelum dibongkar ada surat. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ungkapan kekecewaan dari seorang warga yang telah menjadi korban penggusuran dari program Kang Deddy Mulyadi. Saya sedikit respect juga ke Bapak ini, bahwasanya ada kata-kata mengikhlaskannya. Tapi ya wajar, namanya orang berpendapat, mengkritik itu wajar teman-teman. Saya tidak akan terlalu menyoroti komentar Bapak ini terhadap ungkapkan kritis beliau terhadap Kang Deddy Mulyadi, karena dalam posisi saat ini pun orang pun yang seperti saya ketika masih barang-barang itu belum selesai diangkut kemungkinan marah, tapi saya belum tahu pasti kenapa barang-barang beliau kok tidak langsung diangkut seperti itu. Apa mungkin terkendala kendaraan atau yang lain, saya kurang tahu pasti. Tapi yang tahu saya adalah sesuatu kritikan untuk seorang Kang Deddy Mulyadi dari Bapak ini, teman-teman. Nah, seperti apa tanggapan Kang Deddy Mulyadi mengenai permasalahan-permasalahan yang mempunyai pandangan sudut orang berbeda-beda, yang mempunyai kritik ataupun kecaman-kecaman terhadap beliau seperti itu? Bagaimana tanggapannya? Yuk. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebahagiaan, membawa keberkahan. Seluruh warganet dimanapun berada, semoga hari ini hari yang membawa harapan dan semuanya bisa meraihnya. Amin. Meski kadang harapan diraih dengan cucuran keringat dan air mata. Saya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warga yang terus memberikan supporting terhadap saya untuk mengambil keputusan-keputusan kebijakan yang memiliki manfaat bagi kepentingan masa depan. Saya paham bahwa tidak semua kebijakan yang saya ambil, tindakan yang saya ambil memuaskan semua orang. Pasti ada orang yang merasa terganggu, pasti ada orang yang dirugikan. Tetapi pemimpin itu harus mengambil keputusan-keputusan yang demi kepentingan banyak orang. Jangan mengorbankan banyak orang hanya untuk melindungi sedikit orang. Itulah pemimpin. Dan saya memahami bahwa dulu kita dihadapkan pada situasi
penambangan liar berkecamuk di mana-mana. Jalan hancur di berbagai tempat. Premanisme hampir ada di semua sudut. Sampah berantakan tak tertangani. Jalan-jalan mengalami kekumuhan. Pandangan-pandangan mata kita tertutup ketika melihat sawah, melihat pemandangan kebun teh, melihat hamparan hutan. Semuanya direbut oleh orang atas nama kepentingan ekonomi dan atas nama perut tentunya. Tetapi tidak ada yang mau membenahi. Dan semua orang terdiam. Kini pada saat saya mencoba untuk memulihkan fungsi sungai, memulihkan fungsi hutan, memulihkan fungsi perkebunan, menghentikan berbagai penambangan liar di berbagai tempat, pasti ternyata banyak orang yang keberatan terhadap tindakan yang saya lakukan. Saya paham ketika membabat semak, pasti banyak tikus yang berlari, pasti ada ular yang merontah, pasti ada kecoa yang berteriak. Kelas. Untuk itu, semuanya harus kita hadapi dengan baik dan kita selesaikan secara bersama. Saya meyakini bahwa apa yang dilakukan suatu saat akan menjadi kenangan. Saya lebih memilih menjadi pemimpin yang dibenci, tapi meninggalkan legasi, daripada dipuja, tapi hanya meninggalkan harapan hampa. Salam untuk semuanya, sehat selalu, selamat beraktivitas, tetap semangat. Kelas. Begitulah tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, bahwasannya sudah menyimpulkan di awal video tadi dan juga sambungan dari Kang Deddy Mulyadi ini, sudah pastinya kita bisa berpikir, teman-teman, apa yang sudah dilakukan Kang Deddy Mulyadi yang menimbulkan huru-hara sana sini, itu adalah sekelompok kecil yang kemungkinan besar juga akan diatasi, karena yang namanya pro dan kontra itu pasti ada di dalam sebuah program, teman-teman. Nah, saya sedikit respect terhadap Kang Deddy ini, selalu mendukung program-program beliau, meskipun kadang-kala 1-2 program yang mungkin masih berat hati untuk sedikit mendukung seperti itu. Tapi dibalik kata-kata beliau dan juga dibarengi oleh kinerja beliau, saya tetap akan mendukung kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Karena bagaimanapun menjadi seorang pemimpin itu pasti banyak kritikan. Kalau semua program itu tanpa kritik, kayaknya itu tidak mungkin dan itu mustahil, teman-teman, seperti itu. Jadi pendapat teman-teman mengenai kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu seperti apa? Seperti yang sudah dilaksanakan penggusuran untuk meminimalisir limbah sampah yang ada di sungai, kemudian tambang-tambang ilegal, dan juga banyak lainnya seperti pendidikan yang masuk jam 6. Terus intinya banyak lagi program-program Kang Deddy Mulyadi yang menuai kontroversi seperti itu, teman-teman. Tapi dalam sudut pandang saya tetap mendukung Kang Deddy Mulyadi karena itu adalah bentuk untuk merubah suatu daerah untuk menjadi lebih baik seperti itu, teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.